Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di bawah pengepungan Pavilion Tusen, dalam sekejap mata, setengah dari murid Liu Sezong meninggal, mencapai sebanyak 1000 orang. Wajah Peng Lei suram dan air hampir menetes, bahkan ketika dia tidak bereaksi, orang-orang Liu Sezong setengah terbunuh. Di masa lalu, saya hanya mendengar betapa kuat dan menakutkannya orang-orang di Pavilion Tusen. Murid-murid sekte Liu Sui hanya dibesar-besarkan dan dilebih-lebihkan oleh orang lain. Sampai sekarang, setelah mereka mengalaminya secara pribadi, mereka tahu bahwa Tusen Pavilion lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Pada saat ini, Liu Sezong dibantai ribuan orang, dan murid Liu Sezong bahkan tidak menyentuh sudut pakaian murid Pavilion Tusen. Mereka ingin membunuh juga, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Penyihir dari penjaga malam ungu selalu dilindungi oleh naga Zenwei. Orang-orang dari penjaga bintang mengambang di kehampaan. Adapun penjaga Mingyue, setelah memanggil monster, dia berdiri di kejauhan dan memulai perintah jarak jauh. Bagaimana cara membunuh mereka? Murid dari Liu Sezong meraung ketakutan. Jika bukan karena murid biasa Pavilion Tusen mendekat dan menyerang kerumunan, mereka bahkan tidak akan bisa menyentuh para murid Pavilion Tusen. Banyak monster dan bahkan penjaga bintang mengambang bisa membunuh mereka semua. Bahkan jika mereka mati, para murid sekte Liu Sui ini sangat sedih dan sangat tidak berguna. Master Pavilion Tusen, bagaimana dia bisa begitu kejam? Melihat kematian para murid itu, hati Peng Lei berdarah. Semuanya ada hasilnya dan ada penyebabnya. Sen Li berkata dengan ringan, dan kemudian melambaikan tangannya, hentikan. Setelah mendengar ini, murid Pavilion Tusen segera mundur, meninggalkan murid yang tersisa. Kali ini, saya hanya memberi Liu Sezong pelajaran. Jangan terlalu gila di masa depan. Bagaimanapun, Liu Sezong hanyalah sekte 8 Liu. Ada langit di atas langit, dan ada dunia lain di luar dunia yang lebih kejam dari yang kita tinggali. Sen Li berkata kepada Peng Lei, saya tidak bisa membunuh orang yang tersisa, tetapi orang tua ini memperingatkan Anda bahwa batu roh ini dibeli oleh Pavilion Tusen. Di masa depan, jika orang-orang dari sekte Liu Sui berani muncul di sini, Pavilion Tusen akan meratakan seluruh sekte Liu Sui. Suara itu jatuh, Sen Li melambaikan telapak tangannya, sebuah pita ditembakkan, dan akhirnya jatuh ke tangan Peng Lei. Itu adalah kartu emas, dan Peng Lei merasakannya. Ada 1 miliar koin emas di dalamnya. Pergi dari tempat ini, Sen Li berteriak. Dada Peng Lei naik turun, dan amarahnya melampaui kata-kata, tapi dia masih sangat tenang, memegang kartu emas, dan membawa murid Liu Sezong yang tersisa. Mereka semua pergi dari sini. Kalian terus menambang. Mulai hari ini, gaji kalian akan berlipat ganda, ucap Sen Li memandang para penambang, menunjuk ke tumpukan batu hitam tidak jauh dari sana, dan berkata, jenis batuan ini masih menumpuk di sana, jangan dibuang. Baik, terima kasih senior. Banyak penambang tampak bersemangat, dan dari pil yang diberikan Pavilion Tusen kepada mereka jelas terlihat bahwa Pavilion Tusen sama sekali berbeda dari Liu Sezong. Di tempat lain, Peng Lei kembali ke Liu Sezong. Dia segera datang ke ruangan sang master untuk melaporkan apa yang terjadi. Master Guan Kuan masih duduk di sana dan membaca. Melihat wajah Peng Lei yang merah, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Penatua Peng, apa yang terjadi? Peng Lei tidak menjawab, tapi berteriak, Master. Tidak peduli apa yang Li Sheng lakukan, segera ambil tindakan dan bunuh Li Sheng, dia telah menyebabkan kehancuran bagi sekte kita. Suara Peng Lei hendak meledak, dan dengan cepat membungkuk kembali. Apa yang terjadi? Tanya Guan Kuan mengerutkan kening. Master, orang-orang dari Pavilion Tusen telah datang ke Gunung Wanyun lagi.
Peng Lei meminum seteguk air, lalu melemparkan cangkir itu langsung ke tanah, memecahnya menjadi beberapa bagian. Yang memimpin pasukan Pavilion Tusen adalah Raja Iblis Ungu Sen Li. Saya mengikuti instruksi dari Master Sekte dan mengeluarkan semua 300 juta koin emas, tetapi Sen Li benar-benar tidak peduli. Dia tidak bisa lunak, jadi dia langsung memerintahkan pasukannya membunuh murid Liu Sezong kita. Lebih dari 1000 murid, dan kemudian memberi saya kartu emas ini. Ucap Peng Lei mengeluarkan kartu emas dan meletakkannya di depan Guan Kuan. 1 miliar. Guan Kuan mengerutkan kening lebih dalam. Saya benar-benar tidak tahu, kenapa Pavilion Tusen sangat menginginkan tambang urat batu roh dari Sekte Liu Sui kita. 1 miliar koin emas ini, menurut Sen Li, adalah biaya untuk membeli tambang itu. Itu hanya penindasan yang terlalu banyak penindasan. Saya sudah mengatakan semua hal yang baik, dan menyimpan amarah saya dengan suara rendah, tapi Pavilion Tusen masih melakukannya. Mereka membunuh murid Liu Shuezong begitu banyak. Ucap Peng Lei dengan marah. Kultivasi macam apa Sen Li itu? Guan Kuan bertanya. Di tahap awal alam Dewa Naga. Kecepatan kultivasinya bisa dikatakan menakutkan. Setengah tahun yang lalu, itu hanya dalam tahap awal dari alam naga pil. Hanya dalam setengah tahun, dia mencapai tahap awal alam Dewa Naga. Apakah orang ini menyembunyikan kultivasinya pada saat itu? Ucap Peng Lei. Tidak. Guan Kuan menggelengkan kepalanya, dengan dendam antara Tusen Pavilion dan Sekte Zen Wuzong pada saat itu. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka pasti akan mengeluarkan kemampuan mereka. Tidak perlu bagi Sen Li untuk menyembunyikan basis kultivasinya pada saat itu, ucap Master Guan Kuan. Apakah dia benar-benar berlatih begitu cepat? Selama setengah tahun, itu hanya setengah tahun. Seseorang di tahap awal alam inti naga dapat mencapai tahap tengah dalam setengah tahun, kan? Orang ini telah langsung mencapai alam Dewa Naga. Sungguh tidak masuk akal. Ucap Peng Lei tidak dapat mempercayainya. Ketika keduanya sedang berbicara, Li Sheng juga masuk dari luar. Meskipun mereka sama-sama tetua, Li Sheng hanyalah tetua ketiga, dan Peng Lei adalah tetua pertama. Yang terpenting adalah Peng Lei ada di alam Dewa Naga, dan Li Sheng sangat menghormatinya. Penatua Peng sedang mencari saya. Melihat ekspresi Peng Lei yang jelek, Li Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak ketakutan. Kamu masih berani bertanya setelah aku mencarimu. Melihat kedatangan Li Sheng, amarah Peng Lei yang telah tertahan di hatinya bangkit kembali. Wush, klang. Sosoknya melintas, dan dia datang tepat di depan Li Sheng, menampar wajah Li Sheng dengan tamparan keras. Dasar tolol, Pak, Siu. Li Sheng menyemburkan darah, dan sosoknya langsung terbang keluar aula. Bruak, huek, Penatua Peng, tenanglah. Master Guan Kuan berteriak, Li Sheng, cepat masuk. Peng Lei berteriak pada Li Sheng lagi. Li Sheng menutupi wajahnya, tetapi tidak berani berbicara, dan berjalan masuk dengan putus asa. Itu semua hal baik yang kau lakukan. Peng Lei menunjuk ke hidung Li Sheng, saya tidak peduli masalah apa yang kau miliki dengan Subaliu. Tetapi mengapa masalah Anda melibatkan sekte? Saat Subaliu ingin membeli batu spiritual, kenapa kau mempermainkannya? Apa kau tidak tahu apa karakternya? Kau hanya bajingan sampah, ucap Peng Lei penuh amarah. Li Sheng tercengang oleh kutukan Peng Lei. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mengapa Anda membuat api besar terhadapku? Penatua Peng, apa yang terjadi? Li Sheng bertanya. Hari ini orang-orang dari Pavilion Tusen ada di tambang, total 3000 murid. Raja Iblis Ungu Sen Li secara pribadi memimpin mereka, dan mereka membunuh lebih dari 1000 murid Sekte Liu Sui kita. Kata-kata Peng Lei akhirnya membuat Li Sheng mengerti. Semua ini karena kau bajingan. Meskipun hati Peng Lei sangat mendidih, tetapi setelah menampar Li Sheng, dia sangat lega. Faktanya, kemarahannya tidak semuanya karena Li Sheng, sebagian besar karena dia membungkuk dan membungkuk kepada Sen Li, tetapi Sen Li menolak untuk berdamai dengannya.
Apa yang terjadi hari ini membuat Peng Lei merasa malu dan kehilangan muka. Master Sekte, izinkan saya mengatakannya. Anda tidak mau menentang Paviliun Dewa Tusen, tetapi Paviliun Tusen masih menyulitkan kita. Menurut pendapat saya, lebih baik kita datangi dan mengepung Paviliun Tusen, ucap Li Sheng dengan penuh kebencian di hatinya. Guan Kuan terkejut sejenak dan menatap Li Sheng dengan tidak percaya. Orang ini, apakah itu benar-benar otak yang buruk? Dia sudah dengan jelas memberitahu dia semua minatnya sebelumnya, jadi apa yang dia katakan sekarang untuk mengepung Paviliun Tusen? Bukankah dia tidak mengerti arti tamparan Peng Lei? Apa katamu? Tapi reaksi Peng Lei bahkan lebih langsung, sosoknya berkedip lagi, dan ketika dia datang ke Li Sheng, dia tidak tahu berapa banyak tamparan yang dia tampar. Pada akhirnya, wajah lama Li Sheng benar-benar bengkak menjadi kepala babi, dan Peng Lei merasa lega. Wah, kau benar-benar keterbelakangan mental. Peng Lei meraih telinga Li Sheng dan meraung, kamu masih berpikir bahwa murid Liu Sezong kita belum cukup mati. Kau masih berpikir aku tidak malu dan malu pada Liu Sezong. Katakan padaku, bagaimana kau bisa membunuh Paviliun Dewa Tusen? Dasar tolol. Mulut Li Sheng tertutup rapat, dia sangat takut dipukuli. Jika itu tetua lain, Li Sheng tidak akan menanggungnya seperti ini, tetapi Peng Lei berada di alam Dewa Naga, dan perbedaan tingkat kultivasi membuat Li Sheng tidak dapat melawan. Paviliun Tusen, untuk saat ini, kita tidak bisa menyentuhnya. Guan Kuan menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah Li Sheng dan berkata, saya telah menjelaskannya padamu dengan sangat jelas sebelumnya, tetapi Anda tampaknya tidak dapat mendengarkan. Begitu kita berperang dengan Paviliun Tusen, Istana Dewi dan Han Yunzong akan ikut menyerang kita. Penyerangan dalam kelompok, dengan kekuatan Liu Sezong saat ini, itu belum mencapai titik di mana kita dapat melawan dua sekte besar itu. Li Sheng, apakah Anda mengerti? Bawahan mengerti, jawab Li Sheng menarik nafas. Kamu bisa keluar dari sini, minum sebotol pil ini, lukamu akan sembuh, dan itu juga bisa meningkatkan kultivasimu, ucap Guan Kuan memberi Li Sheng sebotol pil. Jelas, pil itu memiliki beberapa efek penyembuh dan penenang. Li Sheng baru saja ditampar oleh Peng Lei, dan kemarahan di dalam hatinya pasti sangat membara. Jika dia menggerakkan hati memberontak melawan sekte, maka keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Dan kamu, tenanglah saat melakukan sesuatu di masa depan. Guan Kuan melirik Peng Lei dan berkata, bagaimanapun, dia juga salah satu dari 7 tetua agung. Jika masalah ini tersebar, bagaimana Anda bisa membuatnya memiliki wajah untuk tinggal di sekte? Jika bukan karena Master, aku akan membunuhnya sampai mati. Para murid Li Sheng juga sangat sombong seperti Li Sheng, mereka tidak tahu kedalaman laut dan ketinggian gunung. Paviliun Tusen menghancurkan sekte Zhen Wuzong sebelumnya dan menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Orang bodoh ini berani memprovokasi dia. Aku ingin tahu apakah otaknya ditendang oleh keledai. Ucap Peng Lei mengutuk. Bukan ditendang oleh keledai, tapi memang otaknya keledai, ucap Guan Kuan menggelengkan kepalanya. Peng Lei mendengus dan berhenti berbicara. Beritahu semua murid-murid Liu Sezong, serta Jiu Liu Songmen di bawah sekte kita. Perintahkan semuanya untuk berhati-hati, dan tidak membuat masalah dengan Paviliun Tusen untuk sementara. Adapun urat batu roh, berikan kepada mereka. Bagaimanapun, kita sudah menerima 1 miliar koin emas dari mereka, ucap Guan Kuan. Baik Master, jawab Peng Lei mengangguk dan pergi. Dan Guan Kuan mengambil buku itu lagi dan melihatnya dengan penuh semangat, terkadang tersenyum ketika melihat tempat yang menakjubkan itu. Tampaknya 2000 atau lebih murid dibunuh oleh Paviliun Tusen 2 kali sebelum dan sesudah, dia tidak peduli sama sekali. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 4 bulan lagi berlalu. Orang-orang Liu Sezong tidak muncul di tambang pembuluh batu roh lagi, sepertinya Liu Sezong mengabaikannya seperti ini. Bahkan Su Han pun harus mengagumi temperamen Guan Kuan, jika itu Master Sekte 8 Liu lainnya, mereka pasti sudah tidak tahan dan langsung menyerang.
Namun sebaliknya, Liu Sezong tidak mempermasalahkan semua hal itu. Untuk saat ini Paviliun Tusen tidak akan merepotkan Liu Sezong. Selama periode waktu ini, Su Han memerintahkan Lian Yuze untuk segera memperluas wilayah Paviliun Tusen, dan jika tempat sumber daya dapat ditemukan, dimanapun itu, dia segera menempatinya. Area yang ditempati penghuni sekte ini sebenarnya tidak besar, tapi tiap sekte punya yurisdiksinya sendiri-sendiri. Seperti Paviliun Tusen, dalam radius beberapa ratus meter, itu dianggap sebagai batas Paviliun Tusen. Meski tidak ada ketentuan eksplisit dan tidak ada akta kepemilikan, namun ini adalah default setiap orang. Tetapi perluasan Paviliun Tusen tidak terbatas pada ratusan mil ini. Ada banyak murid yang tersebar di luar, pertama-tama mencari daerah itu dalam jarak 1000 mil, dan kemudian diperluas, kecuali daerah yang ditempati oleh Sekte Hanyun dan Sekte Lingluo, hampir seluruh kota Kabupaten Yunyang. Hasilnya juga sangat memuaskan. 2 pembuluh darah Lingxi dan 5 tambang emas ditemukan. Namun kandungan mineral urat tersebut tidak terlalu banyak, sebaliknya akan ditemukan oleh sekte lain. Tentu saja, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sedangkan untuk Sparvena ajaib, tidak ada yang ditemukan, yang membuat Su Han sedikit kecewa. Seluruh kota Kabupaten Yunyang mencakup area seluas hampir 1 juta kilometer, batasnya tidak kecil, dan tidak ada Sparvena ajaib. Su Han awalnya memiliki ekspektasi yang besar. Bagaimanapun, di benua Longwu, elemen sihir sangat kaya, secara logis, harus ada banyak Vena Spar ajaib. Paviliun Master Su, dalam 1 bulan lagi, pintu perlombaan rusa akan dibuka. Di Paviliun Tusen, Yun Qianqian duduk di sana dengan malas. Di tubuh giok yang ramping dan bergerak, tampak memancarkan cahaya berkabut. Baik, Su Han mengangguk. Berapa banyak orang yang berpartisipasi? Aku tidak tahu, tapi yang pasti tidak akan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Yun Qianqian menggelengkan kepalanya. Dalam hampir 1 tahun, tingkat kultivasinya telah mencapai puncak dari alam pil naga. Bakat Yun Qianqian pada awalnya luar biasa, dapat dimasukkan ke dalam jajaran talenta terbaik di benua Longwu, dan dengan pelatihan sumber daya yang menakutkan di Paviliun Wanbao, tidak mengherankan bahwa ia telah mencapai tingkat ini. Kamu mengunjungiku padaku hari ini bukan hanya untuk gerbang rusakan? Tanya Su Han sambil tersenyum. Huf, Yun Qianqian menghela nafas, dan dengan lembut mengusap bagian tengah alisnya dengan tangan halusnya. Di bawah bujukan kuat dari wanita ini, manajemen senior Paviliun Wanbao telah menyetujui permintaan Anda. Di masa depan, keuntungan dari formasi teleportasi akan dibagi rata dengan Anda. Yun Qianqian berkata, tapi Anda harus mendengarkannya dengan jelas. Ini adalah minat, yang berarti harus dibagikan dengan Anda hanya ketika Paviliun Wanbao sudah mendapatkan semua modalnya kembali. Baiklah. Su Han langsung mengangguk dan setuju. Kondisi Paviliun Wanbao ini juga masuk akal. Bagaimanapun, pembangunan susunan teleportasi menghabiskan banyak koin emas, dan karena susunan teleportasi menjadi lebih maju, semakin banyak koin emas yang akan dihabiskan. Jika bukan modal, berbagi keuntungan secara langsung dengan diri Anda sendiri sama saja dengan kehilangan setengah dari koin emas Wanbao di masa-masa awal. Melihat Su Han setuju, Yun Qianqian juga merasa lega. Awalnya, keluarga Yun tidak setuju dengan masalah ini, dan anggota tingkat tinggi Paviliun Wanbao juga tidak menyetujuinya. Jika bukan karena Yun Qianqian yang selalu menanganinya, itu pasti salah. Dengan sedikit ragu, Su Han melambaikan telapak tangannya, dan sebuah batu kristal muncul dan jatuh di depan Yun Qianqian. Ada teknik rahasia di dalamnya. Ini bukan teknik naga di benua Longwu. Jika dihitung menurut level teknik naga, itu seharusnya level roh suci tingkat rendah, ucap Su Han. Roh suci. Mata indah Yun Qianqian tiba-tiba melebar, dan dia tidak bisa mempercayainya di wajah cantiknya. Ini, untukku, tanya Yun Qianqian. Baik, Su Han mengangguk dan tersenyum, saya tahu bahwa Wanbao Paviliun,
sebuah firma bisnis yang hanya peduli pada keuntungan, seharusnya sangat sulit untuk menyetujui persyaratan saya. Anda pasti telah banyak membantu darinya. Teknik rahasia ini harus digunakan. Terima kasih. Yun Qianqian menatap Su Han beberapa saat, dan melihat bahwa itu tidak terlihat seperti lelucon, dan segera meraih sparnya, dan Shen Nian menyelam ke dalamnya untuk merasakannya. Telapak dewa kuno. Itu hanya perasaan, dan tidak dapat mengevaluasi kekuatan teknik rahasia ini, tetapi Yun Qianqian percaya bahwa Su Han tidak akan pernah berbohong. Aku ingat kamu menggunakan skill naga bernama menghancurkan 9 jari saat bertarung dengan Ping Tian. Yun Qianqian berkata tiba-tiba. Itu bukan teknik naga, itu juga teknik rahasia. Su Han tersenyum dan menatap Yun Qianqian, kenapa kamu ingin menghancurkan Jiaoxi? Tidak, aku hanya ingin bertanya, seberapa kuatkah Primordial Divine Palm ini dibandingkan dengan menghancurkan 9 jari? Tanya Yun Qianqian menggelengkan kepalanya dengan cepat. Meskipun Primordial Divine Palm ini adalah teknik rahasia, Su Han mengatakan bahwa dalam hal level, itu sebanding dengan skill naga tingkat roh suci tingkat rendah. Tahukah Anda, keterampilan naga tingkat roh suci, apakah itu tingkat rendah atau tingkat tinggi, tidak sedikit dari mereka bahkan di antara kekuatan besar seperti Pavilion Wanbao. Di antara sekte-sekte super itu, seni rahasia tingkat roh suci dianggap sebagai harta paling berharga. Keterampilan naga bumi dan tingkat gelap di atasnya adalah legendaris. Adapun tingkat langit yang mendalam, belum lagi sekte-sekte ini, bahkan jika Anda melihat seluruh benua Longwu, di permukaan itu tidak bisa melebihi jumlah 5 jari. Su Han langsung memberi Yun Qianqian keterampilan naga tingkat roh suci, yang setara dengan memberinya miliaran, atau bahkan hampir puluhan miliar koin emas. Penghancur 9 jari, apalagi kamu, bahkan di benua Longwu ini, alam yang mulia naga, kamu tidak bisa berkultivasi, jadi jangan memikirkannya untuk saat ini, ucap Su Han menggelengkan kepalanya. Dragon Sovereign Realm. Meskipun Anda tidak tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau salah, Dragon Sovereign Realm terlalu jauh dariku. Itu adalah orang yang sangat kuat yang menekan keberadaan seluruh benua Longwu. Yun Qianqian berbisik, sebenarnya, skill naga tingkat roh suci ini, kamu bisa menggambarkannya dengan mudah, kamu bisa menjualnya, menaruhnya di pelelangan, dan sangat mudah untuk mencapai puluhan miliar koin emas. Ini juga dapat mengurangi dilema perputaran modal di Pavilion Tusen. Menjualnya. Su Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu harus mengerti bahwa menjual kepadamu dan memberi kepadamu adalah dua konsep yang sangat berbeda. Aku tahu. Yun Qianqian menatap Su Han dengan tatapan rumit di matanya. Baiklah, karena Pavilion Wanbao setuju, saya secara alami tidak bisa membiarkan Pavilion Wanbao turun. Di masa depan, Pavilion Wanbao akan tahu seberapa benar keputusan hari ini, ucap Su Han. Saat gerbang perlombaan rusa terbuka, Spar akan menyala terlebih dahulu. Sebaiknya Anda bergegas ke Qifengxia sebelumnya, jika tidak maka tidak akan menunda terlalu banyak waktu, ucap Yun Qianqian bangun dari tempat duduknya dan berdiri. Aku mengerti, jawab Su Han setuju. Baiklah. Yun Qianqian berkata tiba-tiba, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa batas jumlah orang di gerbang pengejaran rusa adalah 1000 orang, tapi 1000 orang ini mengacu pada mereka yang berada di bawah alam inti naga. Maksudnya, Su Han mengerutkan kening, maksudmu, ada juga alam pil naga dan orang kuat di atas alam pil naga. Bukankah hanya mereka yang berada di bawah alam pil naga yang bisa masuk? Ucap Su Han. Kemampuan kekuatan besar itu pasti tidak seperti yang bisa kamu bayangkan. Misalnya, ambil sekte super itu. Mereka yang memasuki gerbang ras pasti orang paling berbakat di sekte itu. Mereka bisa disebut penjahat, jenius, itu bagaimana mungkin sekte super membiarkan mereka bahkan tidak melindungi mereka. Ucap Yun Qianqian menghela nafas. Lalu bisakah aku juga mengambil alam dewa naga? Ucap Su Han. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda juga dapat membawanya masuk, tetapi saya rasa itu tidak perlu sama sekali,
karena Anda dapat membunuh bahkan di tengah alam Dewa Naga, dan tidak ada gunanya membawa alam Dewa Naga ke dalamnya. Meskipun sekte super itu memiliki beberapa cara, mereka paling banyak, aku hanya bisa membawa alam Dewa Naga. Bagimu, ancamannya tidak besar sama sekali. Yun Qianqian berkata, selain itu, ketika para penjaga ini masuk, mereka semua ingin menekan kultivasi mereka ke alam roh naga. Begitu mereka keluar dari tekanan di luar alam roh naga, mereka akan diusir oleh aturan gerbang rusa. Dan setelah semua orang memasuki gerbang rusa, mereka dialokasikan ke tempat yang berbeda. Bahkan jika mereka dilindungi oleh alam Dewa Naga, mereka mungkin tidak dapat ditempatkan di tempat yang sama dengan diri mereka. Setelah mengatakan ini, Yun Qianqian pergi. Setelah Yun Qianqian pergi, Su Han duduk kembali ke posisi semula dan mulai berpikir. Memasuki gerbang lomba kali ini, total ada 5 tempat, dan saya harus masuk, sehingga yang tersisa hanya 4. Dengan kata-katanya sendiri, Su Han sama sekali tidak khawatir, dia mengkhawatirkan 4 orang lainnya. Jika Yun Qianqian tidak mengatakan apapun sebelumnya, dia tidak akan khawatir, tetapi pada saat ini dia harus memikirkannya. Dia bisa membunuh alam Dewa Naga, tetapi orang lain di Paviliun Tusen tidak memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan jika ada, itu melampaui alam pil naga. Siapa yang harus saya pilih? Su Han mengerutkan kening, dan nama-nama itu terlintas di benaknya. Setelah 6 bulan retret, semua orang di Paviliun Tusen juga menerobos satu persatu. Pemilihan tempat itu sederhana, tetapi Su Han harus memastikan bahwa orang yang dipilihnya memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah beberapa saat, Su Han berkata, Sangguan Mingxin, Hong Yu, Lian Yuze, dan Liu Feng, kemarilah. Jelas sekali, keempat orang ini adalah tempat yang dipilih oleh Su Han. Sangguan Mingxin adalah seorang kultivator. Dalam waktu setengah tahun, ia telah menembus tahap akhir pembangunan pondasi, dan ia dapat membentuk inti emas hanya dengan 1 langkah. Tak perlu dikatakan, kekuatannya kuat. Dan Hong Yu adalah tubuh Dewa Roh Kaisar. Meskipun budidayanya lambat, kultivasinya saat ini hanya di puncak roh naga, tetapi kekuatan aslinya cukup untuk melawan puncak alam pil naga, bahkan di tangan alam Dewa Naga awal, mungkin lolos. Adapun Lian Yuze sendiri adalah seorang ahli sihir, dan mungkin sulit pada awalnya, tetapi pada tahap selanjutnya, selama ada mayat, inilah saatnya dia bermain. Liu Feng yang terakhir juga memiliki fisik yang istimewa, tetapi alasan mengapa Su Han melepaskannya adalah karena Liu Feng sendiri bukan hanya fisik yang istimewa, tetapi juga seorang alkemis dan pemurni senjata. 10 hari telah berlalu. Pada hari ini, Su Han dan yang lainnya berangkat ke Qifengxia. Qifengxia berada di bagian tengah dan barat pegunungan monster dan telah meninggalkan perbatasan kerajaan Dongling. Dalam yurisdiksi kerajaan Huanyang, jaraknya hampir 100 juta mil dari kota Kabupaten Yunyang. Bahkan Su Han dan yang lainnya harus buru-buru hampir setengah bulan. Dari titik ini, Anda dapat melihat manfaat dari teleportasi arai. Jika ada larik teleportasi, itu bisa dicapai dalam sehari. Setengah bulan kemudian, 5 orang Su Han datang ke kota Kabupaten Mingfeng dengan tergesa-gesa. Kota Kabupaten Mingfeng adalah yang paling dekat dengan Gunung Qixia, dan merupakan kota kabupaten di bawah yurisdiksi kerajaan Huanyang, kira-kira berukuran sama dengan kota Kabupaten Yunyang. Ketika Su Han dan yang lainnya datang ke sini, Kabupaten Mingfeng sudah penuh sesak. Di jalanan dan gang, ada diskusi tentang pintu gerbang rusa. Gerbang ras rusa bukanlah rahasia, seluruh benua Longwu mengetahuinya, tetapi yang bisa masuk hanyalah keturunan kekuatan besar, dan mereka harus diundang oleh Paviliun Wanbao. Ada begitu banyak orang di sini. Mata Sangguan Mingxin terus mengamati sekeliling, melihat pemandangan sibuk ini. Saya khawatir ini akan beberapa kali lebih ramai daripada Kabupaten Yunyang, kan? Hong Yu, jangan berlarian. Lian Yuze berteriak tak berdaya. Saya melihat sosok Hong Yu berlari ke warung ini dan kemudian ke warung itu,
Tetapi hanya dengan melihatnya, dia tidak membelinya sama sekali, sepertinya sangat penasaran. Dari sini ke Gunung Qixia, hanya butuh 3 hari. Kita bisa istirahat di sini selama 2 hari, ucap Su Han tersenyum. Kalau begitu aku akan pergi dulu untuk melihat-lihat, ucap Liu Feng tersenyum. Di tengah tatapan tercengang Su Han dan yang lainnya, dia memasuki gedung yang tidak jauh dari situ. Bangunan dengan ketinggian 5 lantai, di balkon lantai 2, dari luar terlihat seorang wanita berpakaian indah dan menawan sedang memegang sapu tangan, menunjukkan kasih sayang kepada para pria yang melintas di depan bangunan itu. Apa? Pergi ke tempat itu, ucap Sangguan Mingxin mengerutkan bibirnya. Apakah kamu ingin pergi? Tanya Su Han memandang Lian Yuze sambil tersenyum. Saya, Lian Yuze hendak berbicara, tetapi melihat alis Hong Yu terangkat. Berani kau pergi? Aku tidak mau pergi, tidak. Aku tidak mau pergi, aku sama sekali tidak tertarik dengan tempat semacam itu. Lian Yuze berteriak keras. Hong Yu mendengus dan tidak berkata apa-apa. Su Han memandang Hong Yu, lalu ke Lian Yuze, dan berkata dalam hatinya bahwa kedua orang ini tampaknya baik-baik saja. Yo, tetua pertama Paviliun Tusen kita sebenarnya dikelola oleh saudari Hong Yu. Jika ini menyebar ke Paviliun Tusen, dia tidak akan ditertawakan. Sangguan Mingxin menutup mulutnya dan tertawa. Aku tidak peduli padanya, jawab Hong Yu memerah. Saya sendiri tidak ingin pergi ke sana, dan kemanapun Liu Feng mau pergi, saya tidak akan malu dengannya, ucap Lian Yuze dengan kagum. Kenapa kamu bilang aku percaya? Ucap Sangguan Mingxin terus menggoda. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tinggal di Kabupaten Mingfeng untuk beristirahat. Sebelumnya, saya sering melihat orang-orang dari kekuatan besar datang ke sini. Penampilan mereka akan selalu sangat mengejutkan, meskipun arus orang di kota Kabupaten Mingfeng sudah besar dan terkesan ramai. Ketika mereka tiba, orang-orang akan segera menghindar dari jalan karena takut kepada mereka. Sebuah lelucon, ini adalah kekuatan besar yang nyata, tidak sebanding dengan Sekte 9 Liu dan Sekte 8 Liu. Meskipun saya tidak tahu kekuatan apa mereka untuk saat ini, yang terbaik adalah tidak menyinggung mereka. Jika Anda tidak membuka mata, Anda menyinggung Sekte Super dan Anda tidak punya tempat untuk menangis, ucap para kerumunan di jalan. Kota Fengjun ini terlihat sangat hidup di permukaan, tetapi dalam kegelapan, arus itu ada di bawah. Su Han berdiri di depan jendela, melihat melalui jendela, memperhatikan kerumunan pergi. Di tengah kelompok sosok itu, ada sebuah kereta. Meskipun itu adalah sebuah gerbong, itu bukanlah seekor kuda yang menarik kereta tersebut, melainkan seekor monster besar dengan tanduk dan panjang 10 meter. Monster itu sangat kuat, dan aura ganas yang terpancar dari tubuhnya membuat orang-orang dalam jarak beberapa meter darinya segera mundur. Ini adalah monster Longyan Beast Tier 5. Binatang mata naga dikatakan memiliki jejak darah naga raksasa, itu adalah hibrida naga dan monster lainnya. Ada celah besar di tengah alisnya. Untuk menggunakan monster mata naga untuk menarik gerobak, kekuatan ini pasti sangat menakutkan. Ucap Lian Yuze menghela nafas dari samping. Basis budidaya tingkat kelima setara dengan alam dewa naga manusia, dan dengan bakat monster mata naga, ketika mata naga itu terbuka, itu bisa disebut tak terkalahkan. Apa ini? Kekuatan yang menunggangi burung peng besar bersayap emas sebelumnya sangat mengerikan. Sangguan Mingxin berkata, Master Paviliun mengatakan bahwa meskipun burung Raja Wali bersayap emas juga merupakan tingkat 5, ia pasti telah mencapai puncak tingkat 5, dan bahkan alam kedaulatan naga. Di gerbang kompetisi, harta karun apa yang akan menarik begitu banyak kekuatan kuat untuk berpartisipasi, gumam Liu Feng. Kau akan tahu nanti. Baiklah, kalian semua harus menstabilkan basis kultivasi, besok kita akan berangkat ke Gunung Qixia, ucap Su Han sambil tersenyum. Baik Master, jawab semua orang mengangguk. Singkat cerita keesokan paginya, setelah semua orang mengubah wajah mereka berangkat lebih awal. Ada terlalu banyak kekuatan besar,
dan semua kekuatan besar pasti sangat sombong. Dengan karakter Su Han dan lainnya, mereka tidak bisa menerima kesombongan mereka. Dan arus orang di Kabupaten Minfeng telah sangat berkurang. Pada saat ini, fenomena keramaian telah hilang sama sekali, dan bahkan jalanan kosong. Jelas, orang-orang itu juga bergegas ke Qifengxia. Setiap pintu gerbang dibuka akan sangat meriah. Orang-orang yang lebih dekat dengan tempat ini akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat para kultivator dari penjuru kota yang datang. Meski mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki gerbang kompetisi, ada baiknya untuk dilihat. Ketika Su Han dan yang lainnya datang ke Qifengxia, tempat itu sudah penuh sesak. Qifengxia adalah bagian dari kerajaan Huanyang, tetapi di seberang pegunungan monster, awalnya ada banyak monster yang bercokol di sekitarnya. Tapi sekarang, tidak ada jejak monster sama sekali, hanya sosok gelap dan penghancur. Wanbao sangat besar, Lian Yuze berseru, Qifengxia termasuk dalam hunian monster tier 4 dan tier 5, dan semuanya telah dibersihkan oleh Wanbao Pavilion. Sungguh menakjubkan, meskipun gerbang rusa dibuka oleh Pavilion Wanbao, penting untuk memastikan keamanan tempat ini dan untuk menunjukkan kepada dunia kekuatan Pavilion Wanbao. Su Han berkata dengan ringan. Menurut legenda, Qifengxia pada awalnya tidak diketahui, tetapi pada zaman kuno, seekor burung phoenix jatuh di sini untuk beristirahat. Seiring berjalannya waktu, disebut Qifengxia. Su Han mengangkat matanya dan melihat ke tempat di tengah gunung, sebuah platform besar yang tak terlukiskan. Platform itu begitu besar sehingga seolah-olah membuka seluruh pegunungan Monster Beast, dan itu dibangun dengan bebatuan seputih salju, dan itu datar. Pavilion Wanbao layak menjadi kekuatan besar, dan semua yang dilakukannya dapat mengejutkan pikiran semua orang. Platformnya seperti persegi, dan terlihat agak kosong dibandingkan dengan gambar yang digelapkan di bawah. Ada orang-orang dari Pavilion Wanbao berdiri di sekitar peron, menghalangi orang lain untuk masuk. Jika ingin menginjak peron, harus memiliki surat undangan dari Wanbao Pavilion, dan tempat untuk memasuki gerbang lomba ada di peron ini. Lihat, ini burung emas bersayap emas kemarin. Terlalu mengejutkan, burung rok bersayap emas ini lebarnya hampir 100 meter, kan? Orang dahulu mengatakan bahwa sayap emas menyebar sejauh 90.000 mil. Meskipun burung rok ini bukan ras murni, ia juga sangat menakutkan. Tiba-tiba ada seruan dari kerumunan, dan mereka semua mendongak. Saya melihat cahaya keemasan datang dari kejauhan, menyilaukan seperti matahari. Sepasang sayap raksasa terbentang, dan seluruh tubuh memancarkan kabut ilahi. Dalam jeritan dari langit, suara yang tajam terdengar keras, seolah dapat menembus pikiran orang. Di atas burung rok bersayap emas ini, berdiri puluhan orang yang dipimpin oleh 2 orang lelaki tua. Kedua orang ini semuanya berambut abu-abu, tampaknya mereka tidak tahu berapa lama mereka hidup, dan mereka tidak dapat merasakan basis kultivasi dari mereka, tetapi tidak ada yang akan meragukan bahwa kedua orang ini benar-benar menakutkan. Dan di belakang kedua lelaki tua itu, ada seorang pemuda berjubah emas berdiri. Pria ini terlihat tampan, dengan rambut panjang dan kerudung, serta berkulit putih. Ia terlihat feminim yang mampu menyaingi seorang wanita. Gerbang Gunung Chang'an, Tuan Setan Jingyu ada di sini. Suara tajam terdengar dari peron, sepertinya menyambut. Gerbang Gunung Chang'an, sial, itu sekte kelas 1 di Gunung Chang'an. Benar saja, pasti sangat menakutkan bisa bermain dengan cara ini, itu sebenarnya sekte kelas 1. Tampaknya status Demon Nine Nether ini sangat tinggi di antara sekte kelas 1, dan itu bukan master sekte muda, atau yang sangat berbakat. Banyak sosok menunjukkan rasa iri di wajah mereka, mendesah bahwa mereka memiliki master tua yang baik. Dengan terheran-heran, burung peng besar bersayap emas itu perlahan jatuh, dan akhirnya terbang ke peron. Setelah menurunkan lelaki berjubah emas dan kedua lelaki tua itu, dia berteriak ke langit dan terbang ke kejauhan. Seseorang ada di sini lagi. Ya Tuhan, mengendarai King Luan. Seperti pinguin besar bersayap emas, ia bukan ras murni.
Saat ini, di mana saya bisa melihat ras King Luan? Kentut, bagaimana jika kamu bukan ras murni? Apa kamu punya? Cahaya cian seperti kilat, datang dengan cepat dari langit jauh. Saat terbang, jejak hitam besar melintas di belakangnya, membuat semua orang tercengang. Itu ternyata langit biru yang robek. Kecepatan terbang King Luan ini sangat cepat sehingga dia tidak bisa menghentikan kehampaan, dan dia menerobos udara. Tuan Muda Ye Longhei ada di sini. Di saat yang sama, suara tajam itu terdengar lagi. Segera setelah suaranya jatuh, King Luan membuka mulutnya dan memuntahkan awan cahaya hijau. Ketika cahaya hijau ini jatuh di udara, itu meledak dengan keras, dan lusinan sosok ditembakkan dari dalam, jatuh langsung ke platform. Salah satu pemuda paling jelas terlihat. Semua pakaiannya berserakan di tanah. Dia memegang kipas bulu warna-warni di tangannya. Kipas bulu warna-warni melambai, tetapi orang yang cerdas dapat melihat bahwa setiap kali kipas bulu warna-warni ini melambai, kapan ruang di sebelahnya akan muncul riak. Itu pasti keluarga besar di dunia tersembunyi. Jika tidak mungkin datang bersama King Luan. Legenda mengatakan bahwa King Luan memiliki jejak esensi sebenarnya dari Phoenix, dan dia nakal dan memberontak. Keluarga Ye ini dapat menyerahkannya, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tentunya tidak banyak orang yang mengetahui kata Ye Jia. Kejutan mereka tidak sebesar ketika gerbang Gunung Chang'an muncul sebelumnya. Tapi kemudian, kejadian yang mengejutkan mereka terjadi. Aku melihat Demon Jiuyu dari gerbang Gunung Chang'an. Ketika Ye Longhei mendarat di peron, dia dengan cepat bangkit, tersenyum, dan menyapanya dengan gugup. Keluarga Ye selalu terkenal dengan banyak kejeniusannya, dan bahkan lebih banyak lagi rumor bahwa ada klan naga yang menggurui, dan dikatakan bahwa Ye Gongxi mengambil setetes darah naga dan mengganti namanya menjadi Ye Longhei. Selamat, ucap Mo Jiuyu tersenyum. Baik, Ye Longhei hanya menatap Mo Jiuyu dengan samar, dan bahkan jika dia melambaikan kipas bulu warna-warni, dia duduk di samping dengan acuh tak acuh. Dan penampilannya mengejutkan semua orang. Ya Tuhan, kekuatan macam apa keluarga Ye ini, yang bahkan tidak bergantung pada Demon Jiuyu dari sekte kelas 1. Lihat penampilan Tuan Muda Mo Jiuyu, sepertinya menyenangkan dia. Di dunia ini, sudah ada banyak keluarga tersembunyi, dan 10 sekte super tidak lebih dari jelas. Keluarga Ye ini harus menjadi salah satu keluarga tersembunyi itu. Banyak orang telah melihat ketidakpedulian Ye Longhei dan sanjungan Mo Jiuyu, dan ini benar-benar telah mengubah pikiran mereka. Sekte kelas 1, di mata orang-orang ini, sudah sebanding dengan dewa, dan gerbang Gunung Chang'an, di antara sekte kelas 1, sangat terkenal. Tanpa diduga, Tuan Muda Iblis Jiuyu dari gerbang Gunung Chang'an ingin menyenangkan Ye Longhei, yang bahkan tidak terkenal. Tuan Muda Ling, saat ini, suara tajam terdengar lagi. Keluarga Ling, di mana itu? Seseorang melihat sekeliling, tetapi tidak ada tanda-tanda siapapun. CKR, guntur tiba-tiba terdengar di langit, dan pilar guntur berdiameter 10 meter merobek kehampaan, jatuh dari langit, dan menghantam platform dengan lurus. Namun, itu tampaknya dikendalikan dengan sengaja. Platform itu tidak hancur, dan pilar petir dengan cepat menghilang. Setelah pilar guntur menghilang, puluhan sosok muncul di peron. Salah satu pemuda berambut pendek itu sangat menarik, dengan senyuman di wajahnya, corak yang cantik, sosok yang tinggi, dan jubah brokat yang mewah. Alasan mengapa dia menarik perhatian bukanlah penampilannya, tapi lusinan sosok di sekitarnya bukanlah manusia, mereka semua monster. Monster buas ini berbentuk manusia, seperti kera yang kejam, dan mereka penuh dengan aura yang menakjubkan. Karena keberadaan monster ini, pemuda ini sangat menarik perhatian. Ini adalah keluarga tersembunyi lainnya. Mengerikan, monster-monster ini memiliki nafas tier 4 yang paling rendah. Dua di samping Ling Qiao sudah pasti tingkat 5. Semua orang menatap Ling Xiao, dan melihat bahwa setelah itu muncul, mereka pertama kali memeluk Mo Jiuyu dan Ye Longhei,
lalu memeluk semua orang yang hadir, kemudian mereka perlahan-lahan duduk di keluarga Ling. Lokasi di atas. Orang ini lembut dan membuat kesan yang luar biasa. Orang-orang di sekitarnya diam-diam berkata. Di antara kerumunan, ketika Su Han melihat Ling Xiao, matanya tiba-tiba menyusut dan warna shock yang luar biasa muncul dari wajahnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Master Pavilion, ada apa? Mendengar seruan Su Han, bahkan Lian Yuze dan yang lain menatapnya. Su Han menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Jika apa yang saya lihat benar, tubuh Ling Xiao memiliki dua fisik khusus. Su Han berkata dengan suara yang dalam. Apa? Mereka berempat kaget dan memandang Ling Xiao dengan tidak percaya. Mereka tahu betapa kuatnya fisik khusus itu, terutama Hong Yu dan Liu Feng. Mereka adalah fisik yang istimewa. Satu tubuh khusus begitu kuat, seberapa burukkah kedua fisik khusus itu? Selain itu, dua fisik khusus orang ini sama-sama sangat kuat. Mereka adalah tubuh iblis pemakan dan tubuh surgawi. Su Han menyipitkan matanya dan berkata, tubuh iblis yang menelan surga adalah salah satu tubuh yang paling tinggi di antara fisik khusus. Ia dapat berubah menjadi mulut yang besar dan secara paksa menelan basis kultivasi orang lain. Jika dia dapat membukanya sepenuhnya, dia dapat menelan para kultivator dengan sangat mudah. Artinya merampok basis budidaya orang lain. Keempatnya kaget lagi, ini hanya hal yang menakutkan, mereka tidak bisa membayangkan sama sekali konsep macam apa itu. Yang lain telah bekerja sangat keras selama beberapa dekade, bahkan ratusan tahun, dan menghabiskan sumber daya dan energi yang tidak diketahui jumlahnya untuk menumbuhkan basis kultivasi. Dapatkah itu dijarah? Ini bukan lagi teror, tapi kehilangan keseimbangan. Aku pernah melihat seseorang yang menelan tubuh iblis. Meski belum berkultivasi hingga puncak, dia telah menelan monster langit berbintang raksasa, ucap Su Han lagi. Setelah mendengar ini, sosok Sangguan Mingxin bergetar hebat. Mereka berempat belum pernah melihat raksasa bintang itu, tapi Sangguan Mingxin telah melihatnya melalui adegan yang diberikan oleh Su Han. Sosok besar yang membentang di langit berbintang dengan ratusan juta mil di dalamnya ditelan dalam satu gigitan. Seberapa besar mulut ini? Namun, semakin jauh kamu pergi, semakin sulit bagi tubuh iblis penelan langit untuk benar-benar terangsang. Ini sangat mirip denganmu. Su Han memandang Hong Yu dan Liu Feng, dan berkata, tetapi benda langit hari ini sepenuhnya dapat menutupi kekurangannya, karena kultivasi benda langit ini tidak menyerap aura langit dan bumi, tetapi menyerap matahari, bulan dan bintang. Aura langit dan bumi kadang-kadang mungkin ini akan tipis, atau bahkan tidak, tapi matahari, bulan dan bintang akan selalu ada selamanya. Bisa dibayangkan kecepatan kultivasi. Benda langit juga merupakan yang tercepat dalam kultivasi di antara banyak fisik khusus. Kombinasi dari tubuh iblis yang menelan dan tubuh langit siang itu setara dengan kombinasi antara manusia seni bela diri dan batu roh, dan peningkatan kekuatan hampir tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Berbicara tentang ini, wajah Su Han sedikit bersemangat. Seperti yang diharapkan dari keluarga besar ini, ada begitu banyak jenius, dan hanya orang seperti ini yang dapat dipilih dan memasuki gerbang perlombaan. Lian Yuze menghela nafas. Anda salah. Su Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum di wajahnya, tak satu pun dari dua fisik khusus orang ini yang telah dirangsang. Ini juga berarti tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki dua fisik ini. Master Pavilion berarti. Keempatnya memandang Su Han. Benar. Su Han tertawa dengan suara rendah, aku hanya ingin dia bergabung denganku di Pavilion Tusen. Jika orang ini benar-benar sekuat yang dikatakan Master Pavilion, setelah bergabung dengan Pavilion Tusen, dia pasti akan menambahkan bantuan besar ke Pavilion Tusen. Mereka berempat sangat bersemangat, dan di peron saat ini, ketika Ling Xiao duduk, ekspresi Mo Jiuyu segera menjadi dingin. Ling Xiao, aku sudah memperingatkanmu tidak kurang dari 3 kali, jangan sentuh Dongfang Mingya lagi, tapi sepertinya kau tidak pernah menganggapnya serius bagiku.
Siapa yang ingin didekati Dongfang Mingya? Itu urusannya, aku tidak bisa mengendalikan, dan kamu tidak bisa, ucap Ling Xiao masih tersenyum dengan senyuman di wajahnya. Jangan bertingkah seperti paman denganku di sini. Menurutmu apakah keluarga Ling saat ini, seperti biasa, dapat menekan 7 wilayah gunung ilahi? Mo Jiuyu dengan dingin mendengus, ini terakhir kali aku memperingatkanmu, jangan dekat-dekat dengan Mingya. Jika tidak, jangan salahkan anak ini karena tidak kenal ampun. Kamu berani mengatakan ini padaku? Ling Xiao melirik Mo Jiuyu dan berkata dengan ringan, kamu memiliki kemampuan, bisakah kamu berbicara dengan Tuan Ye? Ye Gongzi dan aku bahkan berteman, karena Mingya sangat menyukainya, aku tidak akan banyak bicara, tapi kamu berbeda. Ucap Mo Jiuyu. Hahaha. Ling Xiao tiba-tiba tertawa, seorang teman baik. Anda bertanya kepada Tuan Ye, apakah Anda membawa Anda ke dalam hati? Ketika keluarga Ling saya di masa lalu, saya tidak pernah melihat Anda begitu sombong dan jatuh ke dalam masalah. Anda juga bisa berada di sini. Bersikaplah sombong di sini bersamaku. Kamu tidak perlu merajalela sekarang, lebih baik kamu berdoa, jangan menabrakku di gerbang perlombaan. Mo Jiuyu mendengus dingin, dan berhenti berbicara. Ling Xiao jelas terlalu malas untuk peduli padanya. Adapun Ye Longhe, dia selalu duduk di sana, ekspresinya dingin, sepertinya dia tidak peduli tentang segalanya. Kerajaan Roh Suci, Pangeran Hualong ada di sini, ucap seseorang datang dari kehampaan, dan ada karpet merah yang mengapung di bawah kaki mereka. Karpet merah itu agak mirip dengan karpet merah ketika Istana Dewi berada di atas panggung, tetapi jarak antara keduanya jelas sangat besar. Usia Pangeran Hualong jauh lebih muda. Dia tampak hanya berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Rambut panjangnya diikat menjadi sanggul, dan wajah kecilnya yang berdaging tampak sedikit lucu. Putri Taipingzong, Yin Luoxuan ada di sini. Kali ini, suara tajam itu tiba-tiba naik sedikit, seolah hendak mengaum dan meledakkan tenggorokannya. Dan semua orang yang mendengar ini dikejutkan oleh tubuh mereka, dan mereka semua berlutut menunjukkan rasa hormat. Ada ratusan ribu orang di Kifengxia saat ini. Ratusan ribu orang berkumpul di sini di peron, berlutut dengan satu kaki. Pemandangan itu tidak bisa dipercaya dan sangat menakjubkan. Bahkan Mo Jiuyu, Ye Longhe dari gerbang Gunung Chang'an, dan Ling Xiao dari keluarga Ling, pangeran dari kerajaan Roh Suci, Hualong, semuanya berdiri pada saat ini dengan ekspresi serius dan membungkuk sedikit. Tidak ada yang mendongak, mungkin tidak berani, atau mungkin karena keyakinan tertentu. Singkatnya, mereka berlutut atau membungkuk, hanya karena Taipingzong adalah salah satu dari 10 sekte super di benua Longwu. Bangun semuanya, suara datar dan lembut datang dari peron. Saya tidak tahu kapan, hampir 100 orang jatuh di peron. Yin Luoxuan yang berbicara. Yin Luoxuan adalah putri bungsu Taipingzong, berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Bibirnya yang panjang berwarna merah dan putih, dan giginya putih, sepasang mata merah dan phoenix bersinar terang, dan fitur wajahnya yang halus seindah yang digambarkan secara khusus oleh surga. Dia berdiri di sana, seperti seorang dewi yang mendarat di tanah, cahayanya mekar, dan ada kabut ilahi yang memancar dari pakaiannya, menyilaukan daripada matahari. Apakah ini putri kecil Taipingzong? Cantik sekali. Jika aku bisa menikah dengan orang yang tak tertandingi, aku akan hidup kurang dari 10 tahun. Orang-orang yang melihat Yin Luoxuan sedikit tercengang untuk sementara waktu. Lancang. Pada saat ini, seorang pria paruh baya di belakang Yin Luoxuan tiba-tiba berteriak, ketika kamu melihat putri kecil, beraninya kamu tidak berlutut. Mendengar ini, semua orang mengikuti mata pria paruh baya itu. Mereka yang masih berdiri tegak adalah Su Han dan bawahannya. Kata-kata pria paruh baya itu bercampur dengan paksaan, seolah ada perasaan yang bisa menyentuh pikiran orang. Selain itu, ratusan ribu orang di daerah sekitar melihat tempat ini, kecuali Su Han, bahkan semua bawahan Su Han,
termasuk Lian Yuze langsung merasa sedikit gemetar, dan mereka sepertinya berlutut dengan lemah. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, tapi Sinsing mereka masih terlalu rendah, belum sepenuhnya ditempa, dan tidak tahan tekanan pandangan seperti ini. Selain itu, Su Han juga dapat melihat bahwa ketika pria paruh baya itu berbicara, dia telah membawa kekuatan naga yang benar-benar dapat mempengaruhi hati mereka berempat. Duar, Su Han melambaikan tangannya dan menampar tekanan mereka berempat. Mereka berempat kaget dan langsung mengucapkan terima kasih kepada Su Han. Hah, bangsat, kau punya kemampuan, dan kau bisa mematahkan tekananku. Mata pria paruh baya itu memadat, dan segera dia berteriak, apa yang ingin saya katakan kepada Anda, ketika kalian melihat Putri Taiping, mengapa kalian tidak berlutut? Orang ini sangat berani. Berani-beraninya kamu tidak berlutut, sepertinya kamu sama sekali tidak menaruh perhatian pada Putri Taiping. Datang untuk menonton, tapi mereka sama sekali tidak tahu aturannya. Hari ini, orang-orang Taiping Zong sepertinya ingin mereka punya pengalaman panjang. Ada keributan diskusi keras dari sekeliling. 10 sekte super teratas, berdiri di benua Longwu, seperti dewa dan suci, dianggap sebagai yang tertinggi. Siapapun yang melihat 10 besar sekte super, tidak peduli kapan dan di mana, orang biasa harus sujud. Ini adalah kebiasaan dan aturan yang telah dibentuk bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada yang mengira masih ada seseorang yang berdiri di sini. Pria paruh baya itu juga ingin membangun kekuasaan untuk Putri Taiping. Nama Yin Luoxuan tidak terlalu besar. Jika bukan karena penampilan ini, tidak ada yang tahu bahwa ada putri kecil di Taiping Zong. Sangat sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, dan mereka tidak berani bertanya. Setelah waktu ini, Putri Taiping pasti akan menjadi terkenal. Di mata pria paruh baya ini, Su Han dan yang lainnya telah menjadi batu loncatan untuk reputasi Putri Taiping. Jawab aku, pria paruh baya itu berteriak lagi, dan suara itu menyebar ke seluruh platform, dan ada gema bergema di Kifengxia, mengguncang seekor burung terbang. Mengapa berlutut? Su Han akhirnya berbicara, kata-katanya jelas, tetapi semua orang bisa mendengarnya. Putri Taiping adalah manusia, dan saya juga manusia. Dalam hal tingkat kultivasi, mungkin dia harus memanggil saya senior. Itu hanya tempat yang lebih baik untuk dilahirkan. Mengapa saya harus menunggu untuk berlutut? Orang ini terlalu sombong. Orang ini mungkin orang pertama yang berani berbicara dengan sekte super seperti ini. Sudah berakhir. Saya belum menunggu untuk memasuki gerbang kompetisi. Saya khawatir darah akan terlihat di sini. Setelah mendengar kata-kata Su Han, orang-orang di sekitar sangat terkejut. Mereka tidak percaya bahwa aura Su Han tidak lebih dari alam pembuluh darah naga. Bagaimana bisa alam pembuluh naga berbicara dengan sekte super seperti ini? Alam Vena Naga adalah tingkat terendah dari benua Longwu, sekte super adalah tingkat tertinggi dari benua Longwu, dan perbedaan antara keduanya seperti perbedaan antara bumi dan langit, yang cukup untuk melihat keterkejutan mereka. Kau sangat berani. Pria paruh baya itu juga marah dan langsung bergegas keluar, meraih Su Han dengan tangan besarnya. Su Han mengangkat kepalanya, cahaya dingin muncul di matanya. Lupakan. Tetapi pada saat ini, suara datar Yin Luoxuan terdengar lagi. Jika kamu tidak berlutut, jangan berlutut. Dia benar. Kita semua adalah manusia. Tidak perlu berlutut untukku. Iya, ucap pria paruh baya itu segera berhenti, dan kembali ke sisi Yin Luoxuan lagi, tetapi di mata yang menatap Su Han, ada niat membunuh yang lewat. Tapi menurutku kamu bukan seniorku. Yin Luoxuan memandang Su Han, matanya sepertinya membuat siapapun tenggelam dalam. Saya bisa merasakan bahwa kultivasi Anda hanya alam Vena Naga. Jika Anda bertarung sendirian, Anda tidak akan menjadi lawan saya, ucap Yin Luoxuan. Aku mengagumi temperamenmu, tapi pandanganmu masih terlalu rendah, ucap Su Han menggelengkan kepalanya. Apakah itu? Yin Luoxuan tiba-tiba tersenyum. Anak sombong, jika berani sebutkan namamu, ucap pria paruh baya itu lagi. Su Han mendengus dan berkata,
kota Yungyang di kerajaan Tanglin, Liang Shaohui, jika Anda punya nyali silahkan datang. Lian Yuze dan ketiga lainnya terdiam membisu. Liang Shaohui adalah tuan muda Liang yang Su Han bunuh di kediaman Xiao, waktu ingin melamar Xiao Yuran. Tapi Su Han tidak pernah mengatakannya, dan hanya keluarga Xiao dan ayahnya yang tahu. Su Han menggunakan nama Liang Shaohui untuk menyinggung Taiping Zong. Apakah orang ini benar-benar memiliki otak yang buruk? Putri Taiping telah menyelamatkan nyawanya, dan dia masih tidak tahu apa yang baik atau buruk. Sekarang orang ini benar-benar berakhir. Setelah perlombaan ini, baik dia maupun yang disebut keluarga Liang, di mulutnya harus dimusnahkan, ucap banyak orang memandang Su Han seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Apakah itu keluarga Liang? Aku ingat, ucap pria paruh baya itu akhirnya berhenti berbicara, tetapi semua orang bisa mendengar kata-katanya yang dingin. Yang mengejutkan semua orang adalah Su Han dan yang lainnya tidak pergi, tetapi menjauh dari kerumunan dan berjalan menuju peron selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, 5 orang itu sampai ke tepi peron dan mengeluarkan sebuah kartu undangan. Kartu undangan, ternyata itu surat undangan dari Wanbao Pavilion. Bagaimana mungkin mereka juga diundang untuk berpartisipasi di gerbang kompetisi ini? Kartu giok yang diambil Su Han adalah surat undangan dari Pavilion Wanbao. Para penonton yang masih berdiskusi dan jatuh ke dalam masalah benar-benar kacau saat ini. Siapa yang bisa diajak masuk gerbang perlombaan, mana yang bukan kekuatan besar, keluarga besar. Mereka mengira Su Han hanya di sini untuk menonton, jadi segala macam ironi dan penghinaan tampaknya dilakukan terhadap Taiping Zong untuk mendapatkan sedikit bantuan dari Taiping Zong. Tanpa disangka, apa dia juga diundang untuk datang. Jika Anda mengatakan Anda datang, ayo, tidakkah Anda melihat bagaimana orang-orang keluar? Apa yang kamu lakukan begitu rendah? Jika saya tahu Anda juga ada di sini untuk mengikuti kompetisi, saya pasti tidak akan berani kentut. Para penonton yang telah berbicara sebelumnya memiliki leher yang menciut, dan tidak pernah berani menunjukkan kepala mereka lagi, karena takut dilihat oleh Su Han dan yang lainnya. Mereka telah memutuskan bahwa Su Han dan yang lainnya juga harus menjadi orang yang kuat, jika tidak mungkin untuk berani menentang Taiping Zong. Apakah kamu juga ingin memasuki gerbang kompetisi? Yin Luoxuan juga sedikit terkejut. Tidak, Su Han tertawa kecil. Tentu saja. Kepala Yin Luoxuan sedikit miring, dan berkata, tetapi Anda terlalu rendah hati, Anda sebenarnya tercampur dalam kerumunan, jika Anda tahu ini sebelumnya, Anda tidak harus seperti ini. Jelas, Yin Luoxuan juga merasa ada kekuatan besar di belakang Su Han. Tetapi pria paruh baya tidak takut sama sekali, bagaimana dengan kekuatan besar? Taiping Zong, salah satu dari 10 sekte super, tidak kenal takut. Kamu tidak perlu menyerang, aku tidak punya banyak kekuatan. Lao Su adalah Liang Shaohui dari keluarga Liang di Kabupaten Yungyang. Nada suara Su Han sangat arogan. Semakin dia mengatakan ini, semakin banyak orang mengira dia berbohong. Meskipun nadanya sangat arogan, tidak ada yang berani berbicara lebih banyak, bahkan pria paruh baya itu sedikit terkendali. Ayahku adalah salah satu kaisar. Jika kau terus membicarakan Laozi, jika dia mendengarnya, dia pasti akan merepotkanmu, ucap Yin Luoxuan. Jadi apa? Apa menurutmu aku akan takut padanya? Jawab Su Han mendengus. Aku suka nyalimu, dan akhirnya aku bertemu seseorang yang tidak takut pada ayahku, hehe. Setelah Yin Luoxuan selesai berbicara, dia berlari ke Su Han sambil tersenyum dan menarik lengan Su Han, sehingga Su Han duduk di depannya. Su Han juga tidak bisa berkata-kata, dia masih sombong seperti barusan, tapi sekarang, gadis itu terlihat baik seperti anak kecil. Intinya adalah, saya tidak takut pada ayahmu, ucap Su Han santai. Tidak takut, sungguh pemberani, ucap gadis itu tersenyum mengejek. Master Sekte Taiping adalah salah satu kaisar, yang merupakan puncak benua Longwu, pembangkit tenaga listrik yang mengejutkan, eksistensi super yang menekan satu sisi.
Jika Su-han memiliki basis kultivasi dari kehidupan sebelumnya, dia benar-benar tidak menganggapnya serius, tetapi pada saat ini, dia sama sekali bukan lawan kaisar dan dia tidak takut itu palsu. Semua yang Su-han lakukan hari ini hanyalah untuk membuat Taiping Zong marah kepada keluarga Liang, tetapi dia tidak berharap untuk membuat Yin Luoxuan begitu bahagia. "Bisakah kamu makan gula?" ucap Yin Luoxuan membalikkan tangan giok putihnya, mengeluarkan beberapa permen, dan menyerahkannya kepada Su-han. "Aku takut kamu meracuniku," jawab Su-han memutar matanya. Tiba-tiba dia teringat pada anak kecil di Istana Dewi. Di mata Su-han, keduanya memiliki kepribadian yang aneh dan mengerikan. "Ini tidak beracun, aku akan mengambil satu untuk kamu lihat." Yin Luoxuan mengupas sepotong dan memakannya dengan senang hati. "Ini semua adalah manisan yang dipesan ayahku secara khusus untuk dibuatkan untukku, sangat lezat. Kamu bisa memakannya bersamaku," ucap Yin Luoxuan menyerahkannya lagi. Tak berdaya, Su-han mengambil sepotong dan mengupasnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Permen meleleh di mulutnya, dan pada saat itu meleleh, sebuah aura yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak darinya. Wajah Su-han memerah, dan dia buru-buru menjalankan teknik Dragon Pulse Emperor, dengan cepat menekan tekanan spiritual di perutnya. Tingkat kultivasinya saat ini telah mencapai puncak alam Vena Naga, dan dia tidak dapat lagi dibuka, tetapi dia tidak memiliki rencana untuk menembus alam darah naga. Untuk saat ini, aura ini benar-benar tidak berguna. Namun aura yang terkandung di dalam permen itu terlalu besar untuk digambarkan, bahkan Su-han pun kaget. Itu layak menjadi sekte super, tulisan tangan yang begitu besar, dan permen yang dibuat untuk Tuan Putri muda ini semuanya mengandung kekuatan spiritual yang sebanding dengan batu roh terbaik. Su-han menghela nafas dalam hati dan tidak bisa membantu tetapi melirik Yin Luoxuan. Melihat Yin Luoxuan satu demi satu, tampaknya energi spiritual dapat diserap secara instan. Cara makan ini bahkan Su-han pun merasa sedikit sakit. Batu roh tingkat rendah menghabiskan 1 juta koin emas untuk satu keping, batu roh tingkat menengah bahkan mencapai 10 juta, dan batu roh tingkat tinggi harganya masing-masing ratusan juta. Dan aura yang terkandung dalam permen ini sebanding dengan batu spiritual kelas atas, tetapi batu spiritual kelas atas sangat langka dan jauh lebih berharga daripada batu spiritual kelas atas. Jika ingin membelinya, harganya setidaknya miliaran koin emas. Mulut kecil Yin Luoxuan terbuka dan tertutup, artinya miliaran koin emas telah hilang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, puluhan miliar koin emas dihambur-hamburkan oleh Yin Luoxuan. "Ini enak, hehe." Yin Luoxuan memandang Su-han dengan perasaan puas. "Saya hanya akan mengatakan itu enak. Anda masih tidak percaya, saya akan memberi Anda beberapa permen lagi." Dengan itu, Yin Luoxuan menyerahkan beberapa permen lagi. "Putri," ucap pria paruh baya itu tidak tahan lagi, matanya terus bergerak-gerak, dan dia berbisik, "Putri, permen ini dibuat untukmu oleh kaisar sendiri. Ini sangat berharga. Kamu tidak bisa memberikannya kepada orang lain dengan begitu mudah. Barang-barangku sendiri, aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku inginkan." Yin Luoxuan bersenandung, "Orang-orang di Zhongli itu takut padaku. Seperti kamu, saudara laki-laki dan perempuanku berlatih dalam pengasingan. Bahkan tidak ada orang untuk diajak bermain. Sulit untuk bertemu seorang teman baik. Saya tentu ingin berbagi dengannya. Saudara Liang, kan?" Saudara Liang, Lian Yuze dan yang lainnya mendengarkan tidak jauh, hampir meludah darah. "Putri Taiping ini terlalu sederhana, bukan?" Su-han bahkan semakin terdiam. Ia diam-diam berkata bahwa gadis kecil ini benar-benar baik hati. Dia benar-benar tidak tahu berapa harga kayu bakar, beras, minyak dan garam, sepotong gula, dan miliaran koin emas. Ini adalah keuntungan lahir dengan kekuatan besar. Su-han menghela nafas dalam hatinya. "Ayo, aku akan berikan permen ini untukmu, permen ini untukku, ini untukmu, ini untukku lagi, tepatnya 5 permen per orang, adil untuk kita berdua, hehe."
Ucap Yin Luoxuan memandang 5 potong permen di depan mereka berdua, dan tampak sangat bahagia. Dan pria paruh baya itu akan berdarah, dan matanya menatap Su-han, artinya sudah jelas. Dia makan 1 potong saja sudah cukup, kalau benar seperti ini, aku akan membunuhnya. Gumam lelaki paruh baya itu dengan niat membunuh yang sangat besar. Saudara Liang, cepatlah makan, atau tunggu sampai aku selesai, dan aku sangat rakus. Yin Luoxuan mendesak. Su-han benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia secara alami bisa merasakan ekspresi pembunuh dari pria paruh baya itu, tapi dia tidak takut. Namun, dengan kondisi pikiran Su-han yang telah hidup bertahun-tahun, dia sangat merasa malu karena memanfaatkan gadis kecil ini. Aku tidak suka yang manis-manis, aku kembalikan ini padamu untuk kamu makan sendiri, ucap Su-han. Sialan, kamu merendahkanku. Yin Luoxuan segera mengangkat alisnya yang indah, tiba-tiba berdiri, dan berteriak kepada Su-han, kau juga berbohong, kau tidak ingin bermain denganku sama sekali, aku bahkan sudah memberimu permen berhargaku. Kamu masih tidak ingin bermain denganku. Tuan Putri tenanglah, Tuan Putri tenanglah. Pria paruh baya itu berkata dengan cepat. Ketika dia pertama kali muncul, Putri Taiping masih sangat cuek, yang membuatnya sedikit lega. Tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya beberapa menit kemudian, sifat anehnya muncul lagi. Baiklah, aku akan bermain denganmu, ucap Su-han mengangkat bahu ke arah pria paruh baya itu, mengambil 5 potong permen, membuka semuanya, dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Dum 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 dum, energi spiritual yang kuat meletus hampir seperti badai, terus-menerus mengamuk di mulut Su-han, seolah-olah meledakkan seluruh dirinya. Beruntung juga dia memiliki teknik Dragon Vein Emperor, yang secara instan mengubah energi spiritual ini menjadi jinak, dan akhirnya mengembun menjadi padat seperti batu roh, terbenam dalam dantian. Apakah sekarang kau baik-baik saja? Su-han berkata tanpa daya ke arah Yin Luoxuan. Hehe, ini seperti teman baik, jawab Yin Luoxuan mengeluarkannya dari saku kainnya lagi, dan akhirnya menggelengkan kepalanya karena kecewa, dan berkata, tidak kali ini, tapi lain kali, aku akan membawa lagi. Kita akan punya cukup makanan bersama. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.